Bayangkan manja, Lu Jixing. Lin Xiao, wanita itu akan menghancurkanmu. Dia manjakan kamu, kasih kamu keleluasaan sesukamu, cuma biar kamu nggak bisa lepas darinya. Cuma mau manfaatin kamu buat keluarga Lu bakal hancur cepat atau lambat. Zixing, jangan dengar omong kosongnya. Dia cuma sirik sama kamu yang hidupnya mulus. Keluarga Lu bakal jadi milik kamu. Dia cuma iri aja, kakek udah tua, nantinya serahkan ke kamu. Hal kayak gini, siapa ngomong keluar? Emang ada aja orang. Cuma nggak suka lihat kamu bahagia, makanya pakai nama kakek buat tekan kamu. Bawa-bawa kakekku buat ancam aku. Kamu pantas? Siapa kamu? Berani masuk ke sini? Jual ke luar negeri. Jangan sampai aku lihat muka ini lagi di Jiangteng. Kamu tahu siapa aku? Berani sentuh aku. Hising, tolong aku. Mau mati? Kakekmu sakit parah. Ikut aku pulang. Bajingan. Siapa? Lin Xiao mana? Dia kemana? Dia sudah kerja kasar di luar negeri. Sekarang. Dia seharusnya sudah di kapal Pasifik. Kamu cari mati. Zhisheng. Aku nggak bakal bertahan lama lagi. Kamu seperti ini, gimana aku bisa pergi dengan tenang? Ini Suwan. Dia tunanganmu sejak kecil. Harapan terakhir kakek adalah melihat kalian berumah tangga. Menikahi dia? Aku lebih baik menikahi seekor anjing. LUQ. Berani sekali kamu. Di bawah pedang gila, aku bersumpah mati-matian mengikuti Wu Jigang. Menikahi Lu Zhisheng. Apa aku pernah setuju? Bos, saya nggak ada cara lain. Cucu saya, Lu Jixing, sudah dimanjakan sampai nggak tahu bat. Sifatnya benar-benar nggak karuan. Di seluruh Jiangteng, selain Anda, nggak ada lagi yang bisa ngendaliin dia, apalagi ngajarin dia. Saya mohon Anda turun tangan. Didik dia, tolong. Tolong banget. Kayu lapuk tak bisa dipahat, kenapa repot-repot? Hancurkan saja, lahirkan anak lagi, selesai. Aku cuma kasih kamu 3 kalimat. Kalau gak bisa yakinkan aku, keluarga lu harus bayar mahal atas penghinaan kalian hari ini. Dulu aku cuma kuli di pelabuhan, hidup sulit tiap harinya. Tapi Anda, di usia 7 tahun sudah ngerti seluk-beluk bisnis Jiangteng. Umur 10 tahun, udah pimpin saudara-saudara rebut peluang di tengah bahaya. 1 kalimat. Kalau bukan karena bantuan dan perlindungan waktu itu, Tuan Lu tidak akan sampai hari ini. Apalagi keluarga Lu yang katanya terkaya di Jiangteng. Hidup saya dan semua yang saya punya. Semuanya saya dapatkan dengan ikut Anda, percaya pada Anda. Dukah. Selama Anda bersedia mendidiknya dan membuatnya menyelesaikan 3 ujian yang saya siapkan untuk mewarisi perusahaan. Saya rela memberikan 1 miliar tunai sebagai imbalan. Kalau gagal, sebagian saham grup Lu sebesar 51% jatuh ke tangan Anda. Sejak saat ini, Lu adalah bagian dari bisnis resmi Wuji. Si licik ini memahami keinginan tentang industri dan dana. Ini transaksi pasti untung. Bos, saya telah mengikuti Anda selama 40 tahun, tanpa sedikit pun ragu. Mohon lihat kesetiaan saya, wujudkan permintaan terakhir saya, biarkan saya mati. Dan bisa menutup mata dengan tenang. Deal.
Kakek, apa yang dilakukan? Sudah kubilang aku tidak mau menikah. Anak nakal, pernikahan ini tidak akan sia-sia buatmu. Asal kamu menikahi Nona Su, kakek punya hadiah besar untukmu. Hadiah besar apa? Bisa lebih berharga dari kebebasanku? Lagi pula, perempuan itu asal-usulnya nggak jelas. Siapa tahu dia cuma penipu dari dunia luar. Nanti juga akan ketahuan. Asal kamu menikahinya, dengan bantuan Nona Su, selesaikan 3 ujian dariku. Hadiah besar akan milikmu. Aku nggak mau menikah. Siapa tahu perempuan itu penipu, cuma mau memanfaatkan orang tua sepertimu. Asal kamu menikah, wanita penggoda Lin Xiao, akan aku bantu lindungi juga. Baiklah, baiklah. Aku setuju menikah. Kakek, hati-hati. Jangan biarkan wanita seperti itu menguras habis harta keluarga. Lagi pula, nikah bisa cerai. Selamatkan Xiao-Xiao dulu, wanita itu cukup diberi uang. Asal Zixing bisa melakukannya, perusahaan yang selalu dia impikan akan kuserahkan sepenuhnya padanya untuk dikelola. Halo. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Modal wajah cantik, manfaatin kakekku yang udah pikun, mau nyambung ke keluarga besar lu biar langsung naik derajat, iya? Aku kasih tahu, itu cuma mimpi kosong. Wanita seperti kamu jual diri demi duit, aku sering lihat. Walaupun namamu di buku keluarga, kamu tetap wanita yang gak pantas dihargai. Udah selesai ngomongnya. Apa sikapmu? Maksudmu apa? Lu Zixing. Ujianmu dimulai dari sekarang. Dan kesabaranku ada batasnya. Kalau berani, coba ucapkan satu kata penghinaan lagi. Aku akan tunjukkan apa itu hidup lebih buruk dari mati. Kalau paham, anggukan kepala. Kamu wanita ganas, perempuan gila. Tunggu saja kau. Zixing, akhirnya kamu datang. Kenapa menangis? Aku kan sudah datang. Zixing, kamu sudah menikah? Ising, kamu sudah menikah? Jangan bahas lagi, semua gara-gara kakek yang sudah pikun. Entah dari mana muncul perempuan serem itu, maksa aku menikah dengannya. Menurutku, pasti kakek telah dibuat terpesona oleh cara jahatnya. Tapi dia begitu galak. Asalnya nggak jelas, jelas bukan dari keluarga baik. Zixing, kamu akan dalam bahaya bersamanya? Apakah mengincar harta keluarga lu? Mengincar keluarga lu. Dia nggak pantas, cuma sedikit kemampuan. Cuma perempuan licik yang mau numpang hidup kaya. Tidak tahu kenapa kakek memaksa aku menikahinya, tapi aku dan dia hanya pura-pura. Begitu aku mendapatkan yang kuinginkan, aku akan menendangnya. Saat itu, aku akan menikahimu secara sah. Kamulah nyonya lu yang sebenarnya. Aku percaya padamu, tapi maafkan aku. Pura-pura dengan wanita rendah seperti dia. Suan, wanita yang entah muncul dari mana. Berani-beraninya rebut barangku. Dalam mimpi saja. Posisi nyonya lu hanya milikku. Kita lihat saja siapa yang habis duluan. Bukan aku nggak mau tanda tangan. Tapi dia sebelumnya. Sudah keterlaluan, aku nggak bisa terima. Jangan sampai bikin aku marah. Kalau bukan, Minta maaf. aku minta maaf padanya. Kenapa harus? Aku belum pernah minta maaf sama siapapun. Nggak minta maaf juga nggak apa-apa. Tapi jangan harap bisa cerai. Apalagi mau ambil alih perusahaan. Maaf. Ton Lu ingat baik-baik. Orang serendah apapun status, kadang bisa menentukan segalanya. Kamu mau pergi dengan berdiri. Atau merangkak kalyur? Su. Tuan Lu, jarang bertemu. Ini siapa? Anak magang yang kakekku kenalkan. Muda, kurang pengalaman. Tuan Xia. Kontrak ini kita berdua yang bicarakan. Kerjasama, muda dia tua.
Tapi aku tipe orang. Yang suka kerja sama seru, tanda tangan membosankan. Gimana kalau kita tambah permainan? Paksya. Di sini untuk bicara. Diam. Kapan giliranmu ngomong? Ini lingkungan bisnis, ngerti? Anak perempuan harusnya di rumah aja. Pak Sia, jangan diambil hati. Kerja sama tetap kita bahas aja. Yang paling aku benci, orang yang kemampuannya biasa tapi omongannya besar, apalagi pria yang meremehkan wanita. Karena Pak Lu ingin bermain. Coba tebak, berapa harga vas yang aku pegang ini? Kalau kamu tebak, Aku langsung tanda tangan. Kalau kalah, gimana? Pakai ini, pergi ke lobi bawah kantor, jalan-jalan. Tuan Lu, berani coba nggak? 1 juta, cukup buat kamu lipat gandakan kan? 1 juta. Mata Anda ini tajam sekali, Tuan Lu. Barang tiruan era Republik, kerjanya lumayan. Harga pasar paling tinggi 10 juta. Kamu kalah, terima saja kekalahannya. Silakan, Tuan Lu. Perlu aku panggil orang bantu kamu ganti, atau kamu sendiri? Akan pukul, wanita. Berani berat, Zising. Kamu masih punya malu nggak? Aku tangkap basah, iya. Padahal kamu bos perusahaan, tapi lakukan hal serendah ini. sudah cukup. Zising, lihat dia. Dia dorong aku. Kakiku sakit, bantu balas dia. Apa kamu gila? Kita sedang bicara soal kerjasama. Zising, kenapa kamu tidak mendukungku? Apa kamu sudah tidak suka padaku? Hari ini, aku buat tempat ini hancur berantakan. Sudah cukup belum kamu ribut? Kamu balik dulu. Kamu lihat aku diskusi kerjasama dengan Pak Sia? Dokumenku, best banget. Pergi, aku nggak mau lihat perempuan gila lagi. Pak Sia, tolong dengarkan penjelasanku. Keluar, bawa selingkuhan pergi. Aku nggak mungkin. Kerja sama dengan kalian. Suwon, Tolong kamu bilangin dia hal yang baik-baik. Cucu kamu bikin ribut di kantor Tuan Sia. Tuan Sia bilang gak akan kerja sama lagi dengan Lu Group. Lu Jising, dasar anak tak tahu diri. Balik ke rumah sekarang juga, siap-siap kena hukuman keluarga. Kamu hebat ya, bikin onar gede di perusahaan orang lain. Harga diri keluarga lu udah kamu buang habis-habisan. Kakek Lu, jangan sampai kesehatan Anda terganggu. Time, urusan keluarga lu kapan giliran kamu bicara? Kamu ini akar masalahnya. Manjain dia terus, bikin dia nggak tahu benar atau salah, penting atau enggak. Sekarang lihat, bikin masalah besar. Kamu bisa cuci tangan. Orang-orang bawa dia pergi. Zising, selamatkan aku. Apa kau lakukan? Time, Kamu itu apa? Seorang wanita entah dari mana muncul, berani sok atur di rumahku. Kakek, kenapa hormati dia begitu? Dia cuma wanita kasar. Perempuan kampung. Hari ini, karena dia tiba-tiba masuk, sembrono dan merusak sengaja. Meskipun kamu bodoh kalah taruhan, yang hilang cuma harga diri tak berguna. Direktur Sia mungkin masih mau tanda tangan kontrak demi beberapa alasan, tapi hari ini karena keributan dia. Yang hilang bukan hanya kontrak, tapi juga kerjasama masa depan antara keluarga Lu dan... ujian pertama kamu gagal, sekarang aku kasih kamu yang kedua. Turunkan tingkatannya, besok pagi, pergi ke gudang perusahaan dan kerja 1 hari, biar kamu tahu hidup nggak mudah. Kakek, aku pewaris grup. Aku tidak mau pergi, pewaris yang bahkan. Tidak bisa menyelesaikan kontrak. Kalau tidak mau, Jangan anggap aku kakekmu. Semoga mengerti niat baik kakekmu. Kamu tahu kenapa bisa hidup bersenang-senang setiap hari? Tidak semua orang punya modal buat foya-foya seperti... gue nikmatin hidup. Kamu ngerti apa sih? Pikirkan setelah cerai. Masih ada cowok yang mau sama kamu? Hei, kamu ngapain? Pas banget, gue capek gerak dikit lah. Kak Zising, ini kotor banget. Kamu mau ambil barang kotor itu? Kakek bicara begitu saja. Dia nggak akan nyuruh kamu kerjain kerjaan kotor ini. Iya, benar. Kakek kan sangat sayang sama aku. Kamu kerja mati-matian.
Sementara Suan menikmati hidup enak, berdiri dan memberi perintah. Dia sengaja mempermainkan kamu. Omongannya manis, tapi dia nggak peduli nasib pekerja. Nggak percaya? Aku coba deh. Kamu mau ngapain? Kamu tahu, bisa bikin orang mati kalau terjadi kesalahan. Aku ingin tahu bagaimana Suan tetap di keluarga Lu. Saat itu, di sisi Lu Zixing hanya aku, sebagai nyonya Lu. Kekayaan keluarga Lu cepat atau lambat akan jadi milikku. Aduh, aku nggak sengaja. Ini karena benda ini nggak stabil. Aku terpeleset dan... Ini salahmu. Untung hanya kena pekerja bongkar muat. Kalau sampai kena Kak Zixing, Suan, kamu bisa lebih perhatian nggak? Datang ke sini mengawasi kalian, bukan jadi pengasuh kalian. Aduh, Lin Xiao juga demi keselamatanku. Kamu memukulku. Keselamatanmu penting, tapi nyawa orang lain nggak penting. Lu Zixing, jika kamu punya harga diri, selesaikan ini cepat. Selesai sebelum pagi, anggap lulus ujian. Zixing GG. Jangan sampai kamu ketipu. Ujian ini Suan bikin untuk nyiksa kamu dan lihat kamu kesusahan. Pikirkan baik-baik, kakek Lu punya satu cucu, kamu. Haruskah yang bagus kuberikan padamu? Kamu nggak perlu melakukan semua. Iya. Aku Tuan Lu. Bertahun-tahun, tak ada yang bisa mengaturku. Suan, kamu apa? Berani kamu mengatur aku. Tidak bisa diandalkan. Aku mau cerai sama kamu. Sekarang juga. Kurang ajar, hasil kamu setelah kerja 1 hari. Bukannya sadar malah berani bikin keributan di sini. Emosi dasar tidak bisa kamu kendalikan. Bagaimana percaya menyerahkan tugas padamu? Ujian kedua. Kamu, gagal. Sudahlah. Jangan seperti orang kelaparan. Mungkin 2 ujian pertama memang terlalu sulit untukmu. Sekarang adalah ujian ketiga, sangat sederhana. Apa itu? Bawa Suan bersamamu. Ikut ke sebuah lelang industri. Tuan rumahnya adalah teman lama kita, Pak Xia. Kamu hanya perlu dengan biaya terkendali memenangkan kalung Gio. Kalau kamu berhasil, aku anggap... Itu mudah sekali. Kakek, serahkan padaku. Pasti dapatkan dalam batas biaya. Aku akan pastikan milik kita. Jangan buru-buru. Kalung ini perkiraan harga pasarnya 2 juta. Kamu harus menangkan di bawah 2,5 juta, baru aku anggap berhasil. Ingat, ini kesempatan terakhir kamu. Aku juga mau ikut Zixing ke lelang. Lebih banyak orang, lebih banyak. Aku janji kali ini bisa bantu Zixing lulus. Kamu belum bikin cukup masalah, ya? Aku pasti bawa Lin Xiao. Aku malah takut bawa kamu, bikin malu. Supaya nanti jalan-jalan gak malah jadi bahan olokan orang. Bos, sudah menyelidiki kalung giok barang palsu. Kakek menguji cucunya. Meminta pihak lelang. Melakukan trik itu, Si Lu tua ini, demi cucunya, sudah berusaha keras. Sayangnya, kikinya, hanya anak manja yang tidak berguna. Bu Zixing, dengar aku nanti, jangan bertindak gegabah. Jangan dengar dia. Dia sudah membuatmu rugi kali ini, asalkan tetap dalam batas. Menangkan kalung itu, dan kita... Xiao benar. Suan, bersiaplah untuk bercerai. Aku dapat informasi orang, kalau nggak mau gagal tes. Dengerin aku aja. Kamu bisa punya informasi apa? Kamu siapa sih sebenarnya? Acara lelang seperti ini, kamu baru pertama datang, ya? Jadi nggak usah repot-repot deh. Iya, benar. Ada aja orang nggak suka lihat kakak Zixing sukses, cuma iri aja di hatinya. Para tamu sekali, lelang musim gugur Jiangcheng Jiabao. Ini item terakhir dalam lelang. Kalung giok cahaya zamrud. Berkualitas halus dan terbaik. Harga awal 800.000, kenaikan tawaran 50.000 sekarang. Lelang dimulai. 2 juta. Aku tawar pertama kali. Melebihi harga awal. Akan membuat yang lain mundur sejak awal. Tak berani bersaing denganku. Kali ini aku pasti menang. 2.100.000, 2.300.000, 2.400.000, 2.500.000 pertama. Apa yang sedang terjadi? Bukannya ini kalung jelek? Bagaimana, Zixing? Kita hampir melewati batas kak. Kita masih mau Tengku, jangan teriak.
kalung ini kita tinggalkan. Apa maksudmu? Ini ujian dari kakek. Kalau nggak rekam, ujian bakal Kamu sengaja. nggak mau Kak Zising dapat pengakuan dari Kak. Dengke. Jangan teriak. Pikirkan baik-baik kalung ini. Bukan antik, kualitasnya biasa. Kenapa banyak orang berebut menawarnya? Kenapa? Aku tahu sekat orang-orang ini diatur oleh kakek. Lumayan pintar juga kamu. Cari. Harus menawar. Kalung ini punya arti penting untuk kakek. Kakek menguji rasa baktimu. Iya, benar, pasti ujian dari kakek. 3 juta. Deal. Kakek, kalung ini aku beli seharga 3 juta. Bodoh. Kamu benar-benar sulit ditolong. Lihat jebakan masuk sendiri. Dimanfaatkan orang lain lagi. Bagaimana mempercayakan tugas penting? Jebakan. Kamu gagal 3 kali dalam ujian. Besok pagi ikut aku ke kantor. Ada hal penting yang ingin aku umumkan. Kalungnya berhasil dilelang. Meski harganya naik 500 juta, keluarga kita tidak kekurangan uang. Kenapa kakek marah? Kakek mungkin hanya asal bicara. Besok suruh kamu ke perusahaan. Ingin kamu mewarisi. Seriusan, hadiah besar, aku tidak peduli. Asal kakek izinkan mewarisi perusahaan. Aku sudah senang. Tentu saja. Besok, Kamu tunggu saja giliranmu, Suan. Kamu ini yang kalah sama aku. Pada akhirnya tetap saja kakak Zising yang menang. Kenapa bengong? Direktur utama sudah datang, cepat berdiri dan sambut beliau. Mulai hari ini, saya adalah CEO Grup Lu. Keputusan perusahaan harus mendapatkan persetujuan saya. Apakah semuanya jelas? Apa maksud sikap kalian? Berani tunjukkan ketidakpuasan pada direktur. Kalian tahu siapa yang ada di depan kalian? Dia adalah cucu kesayangan Tuan Lu. Tidak apa-apa. Ini pertama kalinya saya datang ke perusahaan. Wajar kalian merasa asing dengan saya. Memang sudah sewajarnya. Tapi, selama kita berusaha bersama. Keluarga Lu kita. Keluarga Lu kalian sekarang milikku. aku ketua dewan baru. Mulai hari ini, Semua urusan grup Lu sepenuhnya tanggung jawabku. Apa yang kau omongkan ini? Grup Lu adalah warisan keluarga Lu. Kau orang luar, dasar apa jadi ketua dewan? Suan, jangan ngomong sembarangan. Kak Zising satu-satunya cucu Tuan Lu. Pewaris keluarga Lu hanya bisa dia. Lu Jixing. Wanita Lin Xiao ini lambat laun akan menghancurkan. Dia membiarkanmu sembarangan, memanjakanmu sampai tak terkendali. Dia hanya ingin kau terikat padanya. Dia hanya ingin memanfaatkanmu, Kelu Agalu. Cepat atau lambat akan hancur. Zising, jangan dengarkan omongannya. Dia hanya iri karena kau tak kekurangan. Masa depan keluarga Lu menjadi milikmu. Dia cuma iri aja. Kakek tua, nanti tetap kamu yang pegang kendali. Masalah kecil ini, siapa berani ngomong keluar? Ada orang memang gak senang kamu bahagia, pakai nama kakek buat tekan kamu. Pewaris. Pewaris yang beli kalung palsu seharga 3 juta. Perusahaan bisa diserahkan ke orang kaya gitu? Apa? Kamu bilang kalung itu palsu? Apa bukti kalau itu palsu? Bodohnya keterlaluan, nggak tahu kalahnya di mana. Benar-benar nggak tahu. Nggak berguna, cuma ngomong kosong. Kasihan kakekmu yang udah berusaha buat kamu. Kak Zising, jangan dengar omong kosong. Grup bermarga Lu tak mungkin diwarisi orang luar. Kamu pewaris keluarga Lu. Jadi ketua. Siapa yang berani mengkritikmu? Kursi ini benar tapi pegangin yang kuat. Kalau tidak, nanti bisa jatuh parah. Saya adalah ketua baru grup Lu. Kalau ada yang merebut tempat ini, mari kita tukar posisi. Aku ingin lihat siapa yang berani pergi, aku cucu kandung kakek. Suan, kamu memang wanita rendah. Lepaskan aku sekarang juga. Semua berhenti. Kakek. Kenapa kamu memukulku? Menikah dengan Lu Zising. Aku setuju tidak? Bos.
Aku tak tahu harus bagaimana. Cucu saya, Lu Jising, dimanjakan sampai tak terkendali. Wataknya buruk sekali. Di seluruh Jiangcheng, selain Anda, tak ada yang bisa mengendalikan dia, apalagi yang bisa membimbingnya. Mohon turun tangan langsung. Didik dia saja. Merepotkan. Kayu lapuk tak bisa diukir. Untuk apa repot-repot? Hancur sudah. Bikin satu lagi saja. Aku beri kamu 3 kalimat saja. Jika tidak bisa meyakinkanku, keluarga Lu kalian harus bayar mahal atas penghinaan hari ini. Dulu adik kecil ini cuma kuli di dermaga, hidup tak menentu. Tapi Anda saat usia 7 tahun sudah paham betul seluk-beluk bisnis Jiangcheng. Umur 10 tahun sudah memimpin saudara-saudara, berjuang di tengah bahaya. 1 kalimat. Tanpa dukungan dan perlindungan Anda di masa lalu, tidak ada saya yang seperti sekarang. Apalagi keluarga Lu yang jadi orang terkaya di Jiangcheng. Hidup saya, bisnis saya, semuanya didapat dengan mengikuti dan mempercayai Anda. 2 kalimat. Selama Anda bersedia mendidiknya, dan bisa membuatnya menyelesaikan 3 ujian yang saya rancang untuk mewarisi perusahaan ini, saya bersedia memberikan 1 miliar tunai sebagai imbalan. Jika gagal, 51% saham grup Lu menjadi milik Anda. Keluarga Lu akan menjadi bagian terbuka dari usaha Wuji. Dasar tak berguna. Pucat muka ribut di sini. Mau mempermalukan diri di sini. Kakek, apa yang sedang terjadi? Diam, kalau bos besar murung, kamu tidak tahu kapan bakal kehilangan nyawa. Sekarang aku resmi mengumumkan, mulai dari hari ini, ketua grup Lu digantikan oleh Suwon. Apa? Ada apa ini? Zisingge, kamu bilang kakek mau kasih hadiah besar? Mana hadiahnya? Iya. Kasih hadiah besar ke aku. Hadiah besar itu apa? Kamu masih tanya hadiah besar? Hadiah besarnya adalah, kalau kamu lulus tes, grup Lu akan jadi milikmu. Apa? Kakek, maksud hadiah besar itu? Grup Lu yang selalu aku impikan? Ayah. Tidak boleh. Tidak setuju, kakek Lu. Kakek sudah tua dan pikun. Kenapa menyerahkan perusahaan ke orang? Diam, kalau mau bicara orang luar, kamulah yang orang luar. Orang, datang ke sini. Seret dia Kelyur. Kakek, Kalau begitu, seret mereka berdua Kelyur juga. Bawa pergi. Suruh mereka berlutut di rumah dan introspeksi diri dengan baik. Bos jangan marah. Cucu saya ini, nanti di rumah saya akan mendidiknya dengan baik. Sesuai kesepakatan kita sebelumnya, 51% saham grup Lu semuanya milik Anda. Anda tinggal ambil alih perusahaan, lanjutkan proses sekarang. Semua salah wanita Suwan. Kenapa kakek mendukung dia dan menyerahkan perusahaan? Zising, tidak marah? bagaimana tidak marah? Seorang wanita galak, baru beberapa hari di keluarga Lu sudah memerintah. Aku pasti akan merebut kembali perusahaan itu. Kerja mati-matian di sini. Suwan hanya berdiri dan memberi perintah. Menurutku dia sengaja mempermainkanmu. Bicaranya terdengar baik, tapi sebenarnya tidak peduli nasib pekerja. Tidak percaya? Coba saja. Kamu mau apa? Kamu tahu gak, ini bisa bikin orang celaka? Dasar gak tahu diri. Sampai sekarang pun gak sadar. Salahnya di mana aja gak tahu. Kenapa keluarga Lu bisa punya orang seperti kamu? Benar-benar malu sampai ke leluhur. Kakek, kok bisa ngomong gitu ke Zising? Dia kan cucu satu-satunya. Lu Zixing ingin mengambil kembali perusahaan. Lihat saja apakah kamu punya kemampuan itu. Karena 3 ujian sudah selesai, dan seperti yang diharapkan, kamu gagal semuanya. Pertunangan kita berakhir di sini. Besok kita cerai. Tidak bisa. Nikah atau cerai, kamu anggap aku apa? Aku tidak setuju. Zising, dengarkan dia. Suwan, kamu pikir mendapatkan perusahaan seenaknya saja? Saya tidak mau cerai.
Mau cerai atau tidak, itu bukan keputusan Lu Zhixing. Bukankah dulu kamu yang bilang, setelah urusan selesai, kita langsung cerai? Menikahnya saja tanpa keinginan. Tapi giliran cerai tidak mau, kamu mempermainkanku, ya? Nona Su, saya mohon, bersikap. Jangan marah sama cucu saya ini. Kakek, dia itu siapa sih? Kenapa minta-minta ke dia? Dia siapa? Diam. Kamu tahu nggak siapa Nona Su sebenarnya? Anak kurang ajar, bikin marah bos pisau gila. Satu keluarga lu bakal kena masalah besar. Nona Su, tolong maafkan dia demi saya. Tetaplah menikah dengan cucu saya sebentar lagi. Anda baru mengambil alih perusahaan. Kalau terlalu cepat bercerai, takutnya orang-orang akan berbicara buruk. Kalau sampai mereka menyelidiki lebih jauh dan menemukan sesuatu. Anda mengancam saya? Tidak berani. Hanya sekadar mengingatkan saja. Semoga Nona Su mempertimbangkannya dengan baik. Baiklah. Aku hanya dengarkan kamu. Pernikahan ini bisa aku pertahankan jika membuatku kesal lagi. Bukan hanya gelas yang pecah. Kenapa ke kamarku? Suan ajukan cerai. Kenapa tidak mungkinkah kamu jatuh cinta pada kamu janji menikahiku, jadi Nyonya Lu? Tidak mungkin. Seumur hidup, aku mencintai kamu. Suka aku, nggak kasih status, biarkan Suan masuk rumah. Menurutku lebih baik kita putus. Xiao Xiao, jangan pergi. Aku punya alasan melakukan ini. Kalau kamu nggak kasih alasan masuk akal, aku nggak akan maafin kamu. Xiao Xiao, lupa kejadian di perusahaan tadi pagi? Sekarang Lu Corporation di tangannya. Kalau aku cerai, aku benar-benar nggak punya peluang lagi. Tenang saja, yang aku suka tetap kamu. Tapi aku ambil kembali perusahaan ini. Hah, omongan bagus. Siapa tahu kamu serius. Aku bukan benar-benar suka, cuma karena kamu kaya, makanya aku manjain kamu. Berjuang banyak tapi nggak dapat apa-apa, rugi besar. Aku khawatir kamu berubah pikiran, Ziking. Selama kamu ingat aku, itu cukup. Yang aku suka diri kamu, hal lain nggak masalah. Baiklah, Xiao Xiao. Tenang, tunggu ambil kembali perusahaan ini. Aku langsung cerai sama dia. Aku akan menikahimu dengan megah. Tapi, yang harus kamu lakukan sekarang adalah segera minta maaf pada Suan. Aku yang minta maaf padanya, kenapa? Dia yang merebut tempatku. Xiao Xiao, dengarkan aku. Apa kamu lupa? Baik kamu maupun aku hanya menumpang di sini. Kita sekarang hanya pura-pura membujuk dia yang bisa menyenangkan dia. Kamu belum pernah dengar ya? Kita harus bersabar dan menunggu waktu yang tepat sekarang. Baiklah. Suan, keluar sini. Aku ada yang mau bilang ke kamu. Pergi. Aku suruh kamu pergi. Kamu nggak dengar ya? Aku datang minta maaf. Dulu salahku. Aku seharusnya tidak. Aku tidak perlu. Pergi saja dari hadapanku. Jangan terlalu senang. Aku bukan takut. Aku menghargai wajah kakak Zixing. Memberi keluarga Lu muka. Aku ingin tahu. Apalagi yang dia punya selain uang busuk dan kekuatan. Cuma punya wajah yang lumayan. Apa sih yang bikin kamu kayak anjing kecil ngejar-ngejar dia? Sebenarnya. Yang paling menarik uangnya, kan? HMPH. Terus kenapa? Dia bisa aku mainkan sesukaku. Kamu cemburu? Hanya bisa lihat saja. Lu Zixing benar-benar orang bodoh. Di belakangnya, punya rencana rahasia. Aku malah hampir kasihan sama dia. Mereka menganggapmu berharga. Tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkan Lu Zixing tahu. Harus menghilangkan masalah ini selamanya. Mau mati ya? Lain kali kalau berani angkat tangan lagi, aku anggap kau tidak butuh tangan itu lagi. Suan, kau tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Ah, Xiao Xiao. Xiao Xiao, kenapa kamu berdarah? Ising. Aku kasih tahu kamu nanti. Kita punya bayi. Tapi Suan iri padaku. Dia memukulku. Bayi kita sudah tidak ada. Suan. Kamu wanita jahat. Kalau terjadi sesuatu pada bayi di dalam perut Xiao Xiao, aku membunuhmu. Pergi. Bos. Apa kau nggak terlalu kejam? Lin Xiao wanita 5 tanpa senjata. Pertama, aku nggak dorong dia. Kedua, aku tahu kamu sayang sama anak keluarga Lu.
Tapi bayi di perutnya itu bukan milik Lu Zhising. Apa? Bagaimana mungkin? Kamu bilang Lin Xiao diam-diam punya pria lain di belakang Zhising. Xiao Lu, berapa tahun ikut denganku? Apa aku pernah membohong? Kalau kamu tidak percaya, kita pergi bersama untuk memastikan. Aku tidak ingin hubungan kita menjadi renggang karenanya. Xiao-Xiao. Aku masak sup untukmu. Tenang saja, masalah anak. Aku akan membelamu. Aku nggak mau Kak Zhising. Ini gara-gara si Suan. Sekarang anaknya sudah nggak ada. Aku benar-benar sedih banget. Maaf, Kak Zhising, tidak marah padamu. Aku hanya terlalu sedih. Kamu keluar dulu, ingin sendiri. Baik. Keluar saja, jangan sembunyi lagi. Xiao-Xiao. Xiao-Xiao, aku bersalah padamu. Semua salahku. Aku kalah berjudi, jadi tidak sempat menjengukmu. Sekarang ketiga tes sudah selesai. Kau juga gagal seperti yang diduga. Pertunangan ini sampai di sini saja. Besok kita cerai. Tidak. Kau nikah, cerai, apa kau pikir aku ini? Aku tidak setuju. Zhising, dengarkan dia. Suan. Setelah mendapatkan perusahaan, kau bisa melakukan apa saja? Aku tidak akan cerai. Cerai atau tidak itu bukan keputusanmu. Zhising. Bukankah dulu kamu yang bilang? Begitu selesai, kita langsung cerai, kan? Nikah ini dari awal nggak ikhlas. Giliran mau cerai, nggak mau. Main-mainin aku ya? Nona Su. Kamu orangnya baik hati. Jangan perhitungan sama aku yang begini. Kakek. Dia itu siapa sih? Kamu memohon padanya, dia apa sih? Diam. Kamu tahu nggak siapa sebenarnya Nona Su? Dasar bocah nggak tahu diri. Karo buat marah si gila pisau. Keluarga lu bakal kena batunya semuanya. Nona Su. Tolong demi saya. Tetaplah bertahan dalam pernikahan ini dengan cucu saya. Anda baru saja mengambil alih perusahaan. Kalau sampai buru-buru cerai begini, takutnya bakal jadi omongan orang. Kalau terus diselidiki, bisa saja ada sesuatu yang terungkap. Kamu mengancamku? Tidak berani, hanya sekadar mengingatkan. Semoga Nona Su bisa mempertimbangkan dengan hati-hati. Baiklah. Aku menurut kata-katamu. Aku bisa tidak jadi cerai. Tapi kalau kalian bikin aku marah lagi, tidak akan sesederhana pecahin gelas saja. Salahmu. Kalau bukan karena mabuk dan salah orang, masalah ini tak akan terjadi. Ini hubungan sesaat saja. Kamu benar-benar pikir aku suka sama kamu? Lalu, gimana dengan kamu ngajak aku ketemu duluan? Ngajak kamu? Cuma untuk uangmu. Kalau tidak, aku suka apa? Suka kalah judi lalu pukul istri? Bodoh. Kalau tahu kamu semudah ini ditipu, dulu sudah peras kamu. Anaknya mana? Itu anakku. Xiao-Xiao, ikut aku ya, aku akan baik-baik ke kamu. Anakmu, kalau lahir hanya bikin malu. Jujur saja ya, aku itu sengaja jatuh dari tangga biar gugur karena masih bulan muda. Supaya nanti nggak ketahuan. Xiao-Xiao, aku pulang. Cepat lompat ke bawah. Jangan sampai. Ini kan lantai 2, bisa mati orang kalau jatuh. Cepat pergi. Berdiri ngapain? Gak takut dingin? Kalau kamu nggak kasih alasan masuk akal, aku nggak akan maafin. Xiao-Xiao. Kamu lupa sama kejadian pagi tadi di kantor? Lu grup ada di tangannya. Kalau cerai dengannya, aku nggak bakal punya kesempatan lagi. Tenang saja, yang aku suka tetap kamu. Tapi tunggu aku ambil kembali perusahaan. Kak Zhising, dulu kamu bilang cuma cinta aku saja. Itu benar nggak? Tentu saja. Kalau gitu, baguslah. Li Ting si bodoh itu. Aku sengaja tahan waktu, dia pasti sudah kabur. Bos Feng, maaf banget. Saya nggak tahu siapa Anda, tolong maafkan saya. Kamu lompat dari kamar Lin Xiao.
Hubunganmu sama dia apa? Anak Lin Siek anakmu, kan? Kalian bersama sejak dulu. Aku. Oh jadi begitu. Terima kasih, bos, mengungkap kebenaran. Kalau tidak, anak itu, Lu Jising, pasti jadi korban tanpa sadar. Bersambung. Anak tidak tahu menilai orang, salah menuduh bos. Beberapa hari lagi, saya akan mengadakan pesta serah terima perusahaan Lu. Lin Xiao sengaja jatuh dan keguguran. Cuma mau putus hubungan sama kamu, fokus ke Lu Zixing. Apa benci dia? Aku benci, mana mungkin gak benci dia. Kalau begitu, di pesta serah terima Lu beberapa hari lagi, aku butuh kamu bantu aku satu hal. Kamu datang? Karena kamu, aku kehilangan anakku. Ini bukan salahku. Kak Zixing, lihat dia. Nggak ada penyesalan. Menurutku dia sengaja. Ini anakmu yang pertama. Apa iya? Kamu pasti tahu sendiri jawabannya. Gimana bisa ada perempuan berhati ular seperti kamu? Mati aja. Jangan lupa. Kamu dan aku sah suami istri. Masih ingat, itu kamu yang pinta. Berkaitan dengan orang seperti itu, nama baik keluarga Lu hancur. Berani bicara, kalau bukan karena kamu ambil perusahaanku, aku sudah singkirkan kamu. Setiap hari harus lihat wanita seperti kamu. Aku muak sekali. Baiklah. Nanti di perjamuan serah terima Lu, aku mau lihat apakah kamu punya kemampuan ambil kembali keluarga Lu. Orang-orang suka menjilat ini. Kak Zixing, setelah kamu ambil alih perusahaan, beri mereka pelajarannya. Kak Zixing, kamu mau kemana? Suan, ini bakal bikin kamu kelihatan hebat, tapi nanti lihat aja gimana aku bikin kamu malu. Terima kasih atas kedatangan semua tamu. Grup Lu ini aku dirikan dari awal. Aku memperlakukannya seperti anakku sendiri. Dan sekarang, demi perkembangannya yang lebih baik, aku memutuskan. Mulai sekarang, grup Lu akan diserahkan kepada Nona Suwan. Naonya Suwan. Siapa dia? Tidak tahu. Selanjutnya, dengan hormat kami undang ketua baru grup Lu. Nyonya Suwan, silakan naik panggung. Suan. Di depan umum, kamu tidak tahu malu. Jadi ini ketua baru perusahaan? Mengharapkan melihat grup Lu? Apa hanya ini yang mampu kamu lakukan? Kakek, benar menyerahkan perusahaan pada orang seperti dia? Bajingan. Perusahaan bukan diberikan ke Nyonya Su, mau ke kamu, perusak keluarga. Sampai sekarang, kamu masih nggak kenal orang di sekitarmu. Kamu ini benar-benar penghancur keluarga. Sampai sekarang, kamu masih nggak kenal orang di sekitarmu. Aku. Nggak buru-buru. Untuk acara besar seperti ini, tentu harus lebih megah. Terima kasih Pak Tua Lu atas kepercayaannya menyerahkan Lu Corporate. Sebelumnya aku janji pada Pak Tua Lu untuk membantu Lu Zixing menyelesaikan 3 ujian dan membantunya mewarisi perusahaan. Asal Anda setuju membimbingnya, dan mampu membuatnya menyelesaikan 3 ujian yang saya tetapkan, lalu mewarisi perusahaan. Saya bersedia memberikan 1 miliar tunai sebagai imbalan. Jika gagal, 51% saham grup Lu akan menjadi milik Anda. Mulai saat itu, keluarga Lu adalah aset terbuka bagi Wuji. Namun dia gagal. Semua ujian tidak lulus. Diamlah. Tapi gagal. Juga bukan salah dia saja. Diam kau. Tapi gagal. Juga bukan salah dia saja. Ada yang di dekatnya. Baikin kekau segalanya. Kau ngomong apa? Aku cinta Kak Zixing. Kamu pengganggu. Selama Lin Xiao mencintaiku, kamu gak bakal bisa menghasut, kan? Kamu tahu nggak, anak yang di perut Lin Xiao sama sekali bukan anakmu.
Zhising, aku mohon percayalah padaku. Dia bohong, Lin Xiao. Kita jelaskan semuanya. Kenapa menggugurkan anakku? Lin Xiao. Siapa dia? Anak. Anak apa? Zhising. Aku nggak kenal dia. Cepat panggil keamanan dan usir dia. Aku takut, aku nggak kenal. Cukup. Lin Xiao, sampai kapan berpura-pura? Kamu pikir dia mengandung anakmu? Hari ini aku akan memberitahumu. Aku takut, aku tidak mengenalnya. Kakak Lin Xiao, mau berpura-pura sampai kapan? Pikir dia mengandung anakmu, akan memberitahumu. Diam, Li Ting. Gila, Lin Xiao. Anak yang dikandung itu adalah anakku. Zhising, percayalah, itu semua palsu. Palsu. Kamu lihat sendiri tanggalnya. Lu Zhising, kamu pikir dia mencintai kamu? Yang dia cintai hanyalah uangmu. Zhising, ini cuma salah paham. Berani-beraninya kamu menipuku. Kamu benar-benar berani menipuku. Suan, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Zhising, dengarkan aku. Aku mencintaimu. Hari itu aku mabuk. Zhising, dengarkan aku. Aku mencintaimu. Hari itu aku mabuk, salah mengenali orang. Setelah sadar, aku menyesal. Anak itu, aku tidak hilang saja. Kita bisa mulai lagi, oke? Jadi, dulu kamu sengaja menjebak Suan? Iya. Zhising, lupa dengan kesepakatan kita? Ambil kembali Lu Group, aku bisa membantumu. Biarkan Li Ting membeberku di depan umum, lalu kenapa? Aku dan Lu Zhising di kapal yang sama, kamu orang luar. Semoga kalian hidup bahagia selamanya. Ambil saat Suan tidak melihat. Besok rapat kinerja perusahaan. Yang dia laporkan ada di dalam. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Aku ambil saat Suan lengah. Besok rapat kinerja perusahaan. Semua laporannya ada di dalam. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Zhising, kakak, asal kamu mau memaafkan, apapun akan aku lakukan. Suan, bersiap. Kamu akan hancur dan diusir dari keluarga. Apa-apaan ini? Rapat bawa wanita tak relevan. Laporan terakhir ini saya yang tangani. Suan, hari-harimu yang baik telah berakhir. Zhising, wanita seperti Suan tidak pantas untukmu. Posisi itu harusnya milikku. Suan, Apa yang kamu lakukan? Matikan cepat. Dasar anak tidak tahu diri. Apa kamu mau membuat saya masuk ke peti mati? Kakek. Nona Su. Nyawa tua saya ini. Berapa tahun lagi aku bisa hidup? Zhising, bocah nakal itu. Aku mohon, jagalah dia baik-baik untukku. Aku sudah tua, entah berapa tahun lagi aku bisa hidup. Zhising, bocah nakal itu. Jagalah dia baik-baik. Sudah banyak yang kau alami, semoga kau bisa menjadi lebih baik. Sebentar lagi kau pergi ke kantor pusat SIA untuk melanjutkan negosiasi bisnis yang sebelumnya belum selesai. Biar Nona Su melihat kemampuanmu. Kakek, kali ini aku akan berusaha lebih baik. bagaimana keadaan kakek? Tidak ada yang serius. Aku harus pergi ke kantor pusat SIA untuk membahas kontrak yang belum selesai. Minggir, kesempatanmu sudah habis. Jangan ganggu di sini. Zhising, aku salah. Soal kontrak, teman Xia bisa membantu. Biar aku tanyakan. Xiao Xiao, aku sudah buatkan sup. Jangan khawatir, masalah anak-anak. Aku akan membela. Aku nggak minum, kakak Zhising. Semua salah Suan itu. Sekarang anaknya sudah nggak ada. Aku benar-benar sedih banget. Maaf ya, Kak Zhising. Aku nggak seharusnya marah sama kamu. Kakak Zhising. Semua gara-gara Suan itu. Sekarang anaknya sudah tidak. Aku benar-benar sedih sekali. Maaf ya, Zhising. Aku tidak marah padamu. Aku hanya terlalu sedih. Kamu keluar dulu, aku ingin sendiri. Baiklah. Keluar, jangan sembunyi lagi. Xiao Xiao.
Temanmu itu bisa dipercaya nggak? Pasti bisa dipercaya. Kontrak ini sudah ada yang kasih tanda. Tenang saja. Juga dari keluarga lu, semoga kerjasamanya lancar. Xiao. Mantap, temanmu itu benar-benar berguna. Kerjasamanya berhasil. Kontraknya sudah diatur sebelumnya. Jangan-jangan temanku membohongiku. Ayo. Kerjasama sudah disepakati. Bukannya kontrak sudah ditentukan? Temanku itu membohongiku. Ayo. Kakek. Coba lihat. Kerjasama sudah aku selesaikan. Bagus. Kekek. Bisakah grup lu dikembalikan padaku? Humph. Suan, maksudmu? Meremehkan Kak Zising? Kerjasama yang gagal waktu itu justru berhasil berkat Kak Zising. Kamu iri, kan? Kamu benar-benar pikir itu karena kemampuanmu sendiri? Hubunganku dengan Kak Zising, kenapa nggak dia yang urus? Hubungan kamu. Xiao bantu aku, itu hubungan aku. Kenapa ngomongin ini? Itu hubungan yang dia titipkan ke orang untuk diurus. Nggak tahu siapa yang bantu, tapi berani minta perusahaan Lucy. Kebetulan. Aku punya rekaman di tangan. Kamu nggak tahu siapa bantu kamu, tapi berani minta perusahaan Lucy. Kebetulan. Aku punya rekaman di tangan. Gimana kalau aku putar biar kalian dengar? Dia dan Li Ting. Bagaimana mereka membahasnya? Xiao. Dokter. Bos. Ini salah keluarga lu, kami membuatmu merasa terhina. Salut. Kesepakatan awal sudah jelas. Pernikahan ini kerjasama. Aku sangat memahami itu. Kerjasama juga harus bermartabat. Aku akan mengundang semua tokoh bisnis untuk menyelenggarakan acara pengakuan termegah untukmu. Tidak ada yang boleh meremehkanmu. Bagus juga, ini bisa membuka jalan untuk karir bisnismu ke depannya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, izinkan saya memperkenalkan. Wanita ini adalah cucu menantu keluarga Lu Yong Sa, istri sah Lu Zihang. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, perkenalkan secara resmi. Yang ini adalah menantu resmi keluarga Lu, istri sah Lu Zhising. Suan. Kecil-kecil lu memang hebat, karir sukses, ditambah istri cantik dan berbakat. Sebelumnya, Saatnya belum tiba. sekarang saatnya tiba, nanti harus serius. Kami semua di sini memperhatikan. Kita cuma acting saja. Jangan anggap serius. Aku nggak tertarik posisi cinta sejati. Tenang saja, jangan khawatir. Lu Zhixing Melamon. Tuan Xia sedang bicara sama kamu. Sebelumnya di kantor, hampir lupa bilang ke kamu, kemampuan kepemimpinan Nona Su. Nona Su memintaku memberimu kesempatan. Saya harap kaya sama kali tidak akan mengecewakan. Sekarang, Saya harus pergi ke perusahaan Pak Xia untuk membahas kontrak yang belum selesai. Pergi dari sini. Kesempatanmu sudah habis. Saya harap kaya sama kali tidak akan mengecewakan. sekarang. Ke kantor pusat Xia untuk membahas kontrak. Minggir. Kesempatanmu habis. Jangan ganggu di sini lagi. Zising, aku salah. Soal kontrak, temanku dari Sia mungkin bisa bantu. Biar aku tanyakan. Apa temanmu itu bisa dipercaya? Pasti bisa dipercaya. Kontrak ini sudah ada yang bantu urus. Tenang saja, masih dari keluargamu. Semoga kerja sama ini lancar. Xiao. Bagus sekali, temanmu itu sangat berguna. Kamu bilang apa? Sebelumnya itu. Su. Atas nama Suan. Iya, kamu nggak tahu ya? Atau itu atas nama siapa? Orang lain. Tidak punya pengaruh besar. Pak Xia, Anda bercanda. Soal kerjasama, kita pindah tempat untuk bahas lebih detail. Orang lain. Tidak punya pengaruh besar. Pak Xia, Anda bercanda. Soal kerjasama, kita pindah tempat untuk bahas lebih detail. Lu Zising, kamu tidak boleh Lu Zising, kenapa ikut acara ini? Di mana menempatkanku?
Semua orang, Wanita ini, dia merebut pria milikku. Aku dan Zixing sudah lama bersama, baru muncul sebentar memaksa menikah. Dasar perempuan. Cukup. Seharusnya aku yang pakai gaun pengantin. Dia, Suan, cuma jadi orang ketiga. Zixing, akhirnya kamu datang. Kenapa nangis? Aku kan sudah di sini. Zixing, kamu sudah menikah. Nona Lin, kamu perlu ke rumah sakit, cek psikiatri. Delusi. Harus. Diam. Kamu sudah menikah. Nona Lin, kamu pergi ke rumah sakit, cek psikiatri. Delusi. Harus. Diam kamu. Mereka menikah lama, tapi tidur terpisah. Karena kamar Kak Zixing selalu jadi kamar aku dan dia. Kak Zixing, baru bantu negosiasi kok kamu memperlakukan aku. Kontrak sebelumnya bukan kamu yang negosiasi. Kenapa bohong bilang itu kamu yang negosiasi? Iya. Menipumu, lalu bukankah itu karena aku mencintaimu? Lihat baik-baik. Dia, Suan, setengah. Ini buktinya. Lihat berani nggak kamu kerja sama lagi sama dia. ini yang kamu sebut bukti? Kamu gugup, kan? Ini jelas-jelas tertulis. Data kamu palsu. Keuntungan perusahaan cuma ilusi. Kamu gugup, data kamu palsu. Keuntungan perusahaan ilusi. Berani banget menipu proyeknya Tuan Xia, penipu berhati manusia. Tuan Zhao. Tolong bantu menjelaskan, Nona Lin. Kamu kena sihir ya? Perusahaan kami bekerja sama dengannya sebulan, dividen naik 3 kali lipat. Seluruh karyawan, ribuan orang. Menunggu uang gaji. Jadi jangan ngomong sembarangan ya. Kamu bohong. Suan sudah menyogok kamu. Zixing, kamu datang dan bicara untuk. Nona Lin, pikir lagi, siapa beri bukti ini? Li Ting. Kamu yang memberiku dokumen palsu. Kamu sengaja ingin aku dipermalukan. Bagaimana aku bisa salah mengenali? Lin Xia mengandung anakku. Dia bilang saat pemeriksaan. Dia menunjukkan laporan itu padaku. Kamu pernah hamil. Tapi anak itu sudah tiada. Itu Sudah cukup. Tangani masalah ini dengan baik. Kalau tidak ada jawaban yang memuaskan untukku. Sudah cukup. Kamu urus dulu masalah ini. Kalau tidak bisa beri aku jawaban yang memuaskan. Aku pikir, kamu nggak perlu tinggal dengan keluarga lu lagi. Lin Xiao, Cukup sudah. mulai hari ini, hubungan kita selesai. Orang-orang, bawa dia pergi. Lepaskan aku. Kamu lagi ngapain? Datang untuk minta maaf. Sebelumnya, aku salah paham sama kamu. Aku nggak peduli. Kamarku bocor. Aku tidur di lantai. Cepat keluar dari sini. Tolonglah, aku mohon. Aku janji nggak akan ngapa-ngapain. Lu Zixing, nggak boleh gini. Kamu tidak bisa tidak angkat teleponku. Lu Zixing, tidak bisa lakukan ini. Kamu tidak bisa tidak angkat teleponku. Kamu memaksaku melakukan ini. Apa itu baunya? Lu Zixing, bangun cepat. Suan, mati saja kamu. Pergi kamu. Lin Xiao, Kamu gila ya? Membunuh melanggar hukum, tahu nggak? Kak Zixing. Aku sudah bunuh wanita, kamu akan jadi milikku. Nggak ada yang bisa merebutmu. Apa? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Suan. Yang penting kamu baik-baik saja. Aku nggak nyangka kamu bisa sekejam ini.
Suan. Yang penting kamu baik-baik saja. Aku nggak nyangka kamu bisa sekejam ini. Benar-benar bodoh tanpa obat. Kalian yang memaksa aku, ini salahmu. Kalau bukan campur tanganmu, posisi nyonya muda keluarga Lu seharusnya milikku. Kamu yang menghancurkan segalanya. Sudah, nggak usah banyak bicara. Hal yang sangat gila. Serahkan pada polisi untuk menanganinya. Jangan pukul, Suan. Berani coba. Segera tutup teleponnya. Aku bunuh dia. Serius. Suan, sujud dan minta maaf padaku. Katakan kamu Merebut kakak Zixing dariku, tidak seharusnya merebut posisi nyonya muda keluarga Lu. Tidak percaya. Aku akan membuat dia berdarah sekarang. Aku hitung sampai 3. 3. 2. Nona Su. Saya mohon kepada Anda. 3. 2. Nona Su. Saya mohon, selamatkan nyawa Zixing. Saya akan jadi budak Anda. Semua datang membayar hutang Anda. Saya mohon, kumohon. Dengar, Tuan Lu sudah memohon, masih sombong, berlutut. Suan. Jangan dengarkan dia. Tidak mau berlutut. Tidak berlutut, kau akan membayar. tangguh. Kenapa? Sudah berubah pikiran? Sekarang berlutut, beri 3 kali tunduk kepala, lalu ulangi kata-katanya persis. Jangan bergerak, di tempatmu sekarang, berlutut dan bicara. Aku tidak terima. Suan, bunuh aku saja. Menyerah, mimpi saja. Orang-orang. Bawa dia keluar. Jangan pernah bayarkan dia masuk rumah keluarga Lu lagi. Orang-orang. Bawa dia keluar. Jangan pernah bayarkan dia masuk rumah keluarga Lu lagi. Kamu. Sebenarnya kamu siapa? Dia pemimpin Wuji Gang, Mat Kni Fe. Barusan. Terima kasih. Nona Su. Barusan semua berkat kamu. Keluarga Lu yang salah pada kamu. Wan. Sebelumnya itu semua salahku. Aku dulu buta, sering menyakitimu, salah paham, dan membela Lin Xiao berkata kasar padamu. Suan, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Ah, Xiao, kenapa kamu berdarah? Ising, aku ingin memberitahumu nanti. Kita punya bayi. Tapi Suan dia cemburu pada dia memukulku. Anak kita sudah tiada. Suan. Kamu wanita keji. Kalau terjadi apa-apa pada bayi di perut Xiao, aku akan membunuhmu. Aku bersumpah. Aku akan bersikap baik padamu mulai sekarang. Bisakah beri satu kesempatan lagi? Aku akan menebus kesalahanku seumur hidup. Aku tidak butuh. Wan-wannya, percayalah padaku. Aku tidak berharap kamu langsung menerima, aku akan membuktikannya dengan tindakan. Wan-wannya. Aku benar-benar berubah. Wan-wannya. Aku benar-benar berubah. Wan-wannya. Malam teras. Minumlah susu hangat agar badan terasa hangat. Lu Zixing, kamu tidak perlu seperti ini. Menurutku ini bukan gak perlu, ini adalah hutangku ke kamu. Dulu aku bikin kamu banyak menderita. Sekarang bisa ngelakuin buat kamu. Hatiku jadi lebih tenang. Wan, ini sudah jam 12 malam. Cepat istirahat dulu ya. Sebentar lagi, Zixing. Akhir-akhir ini, aku lagi mikirin sesuatu. Aku ingin mengubah Lu Group menjadi Su Group. Keluar dari Wuji Gang, tidak ingin lagi jadi pemimpin si gila belati. Aku ingin fokus mengurus perusahaan. Apapun yang kamu lakukan, selalu mendukungmu. Tanpa kamu, tidak akan ada Lu Group. Kamu ingin mengubah jadi Su Group. Itu sangat masuk akal. Terima kasih, Zixing. Suami istri lama, ngapain formal? Tidur cepat yang benar.